Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uth li jami'in nas huda wa rahmah. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغني عن أمة السلام. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kepada para orang tua, para guru, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab jasa daripada panitia dan antum semua yang hadir, sehingga pelaksanaan maulid ini bisa kita selenggarakan. Sudah barang tentu kita hanya tinggal menunggu balasan yang tiada terhingga daripada hal-hal yang baik dari Allah Ta'ala. Itu pasti insya Allah akan kita terima, dan juga akan diterima oleh kakek, nenek, abah, ibu kita, guru-guru kita, siapapun yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup juga ikut mendapatkan barakah dan fadhila daripada fadilah Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menyampaikan apa yang penting buat kita semua, saya mau nanya, boleh? Kita pakai bahasa kita saja, supaya lebih nyambung, lebih dapat dimengerti. Jadi kita berbicara tidak perlu pakai translate, terjemahan bahasa, karena yang lagi ngomong orang, bukan HP. Jadi yang pada pegang HP, HP-nya istirahat dulu, karena ini ada orang lagi ngomong. Yang megang HP di belakang jangan merasa kesindir, saya nggak tahu tuh lagi pegang HP. Kita pertama harus bersikap saling jujur. Betul? Dibohongin sama diperlakukan jujur, mana yang dipilih? Jujur. Orang yang sudah mendapatkan kesempatan duduk, dipercaya buat ngomong, itu nggak boleh khianat. Karena ini malaikat rogib, malaikat atid nyaksiin. Begitu ada orang mulai mau ceramah, mau ngajar, mau bicara, itu malaikat ragib sudah pegang loha dan pena galam. Malaikat atid pun begitu. Jika baik, catatannya baik. Jika buruk, bohong, khianat, juga catatannya ada. Kita pernah lihat gak, na'udzubillah min dzalik, ada orang stroke tangan kanannya saja. Jawab yang ramean dikit. Lampunya keademan sini. Ada orang stroke tangan kanannya saja, na'udzubillah min dzalik, bilang. Ada nggak kita lihat begitu? Juga kita pernah nggak lihat ada orang stroke tangan kirinya saja? Na'udzubillah min. Itu ciri, sebetulnya contoh. Nanti di padang mahsyar ada orang yang ahli kebaikan bakal terima catatan kitab dengan tangan kanan, disebut ashabul yamin. Allahumma ja'alna minhum.
Ada orang yang terima tangan kiri. Kalau dia terima tangan kanan, berarti tangan kirinya nggak ikut. Berarti dia min ahlil khair, dari golongan orang baik. Kalau dia terima dengan tangan kiri, itu ashabus shimal. Allahumma la taj'alna ahad minhum. Kalau ditanya nih, biasanya kalau pertanyaan jawabannya mah bener sih. Cuman buat membuktikan kadang-kadang yang suka ribet. Kalau sudah menerima kitab dengan tangan kanan, ini sebelum kita lanjut, kita niat ngaji nih ya. Jadi bukan niat ceramah. Kalau ceramah pelengkap acara, tapi kalau ngaji niat nyari Kalau pahala malaikat nggak usah diajarin. Asal orang baik juga, jangan lagi sengaja nendang kulit pisang di jalanan aja dapat pahala. Nyingkirin tali di jalanan juga dapat pahala, karena untuk kebiasaan baiknya orang. Ada lagi yang kebiasaan jelek, makan pisang dia yang makan, orang yang dibuang kulit sembarangan, orang yang jatuh. Ini rombongan kunyuk namanya nih. Paham ya? Gitu. Kalau sudah menerima kitab dengan tangan kanan, berarti ke surga tuh. Nggak pakai mampir. Pakai ada yang nanya di belakang, mampir kemana? Iya. Yang ngegubar panas. Makanya kalau lagi mau bikin dosa, sering-sering deketin tukang sate. Waktu dia bakar sate itu bikin areng kan, apinya nyala tuh, deketin. Jangan lagi sampai kena apinya, kepletikan arengnya doang aja main cimande. Ya, berarti kalau ashabul yamin pasti nerima kitab dengan tangan kanan. Itu bagaimana ketika hidup? Kalau emang hidupnya baik, pasti tangan kanan udah. Langsung ke jurusan kanan. Gitu. Kayak ibarat orang naik pesawat. Kalau yang mahal tiketnya kan di kelas pertama, makan juga duluan. Coba tanya yang pergi haji yang naik pesawat yang kelas mahal, makannya duluan. Kalau belakang mau gimana? Depan ada sisa jauh lagi, nggak bisa, udah. Tapi kalau terima kitab dengan tangan kiri, ashabus shimal, na'udzubillah min dzalik. Cuma alhamdulillahnya, tapi walaupun alhamdulillah kita nggak mau. Mana contohnya alhamdulillah tapi nggak mau? Umat Islam nih, asal nggak musyrik aja, tidak menduakan Allah. Ketemu orang kaya, untung ada bapak, kalau nggak saya mati pak. Ini musyrik, namanya kufur. Pejabat, anak buahnya ngomong, untung ada bapak pak, kalau nggak ada bapak saya nggak ketulungan pak. Ini juga kufur. Ini yang mampir-mampir nih rombongan nih. Tapi walaupun mampir, kalau umat Islam tetap masih dapat hak surga. Nah, cuman mampir dulu, jangan amin Jadi masuk surganya mau mampir dulu apa mau langsung? Mau langsung. Itu tergantung perbuatannya sekarang nih. Bagaimana caranya? Nanya lagi saya. Kita kalau datang ke dokter, sakit nih, datang ke dokter. Begitu ya, nomor 1898. Ini dokter laku banget, ya dokter laku namanya. Nomornya banyak. Udah nungguinnya lama ya. Masuk belakangan, begitu masuk ya ditanya sama dokter. Masih nanya, kalau dokter dunia masih nanya, apa yang dirasa? Ini dok, saya kalau lagi nggak punya duit, hati nggak enak. Dokter bilang sama saya. Ya. Saya kalau lagi gigi lagi ngebet dok, sampai pengen gamparin siapa aja dok, sama juga. Ini yang serius, ngomong yang bener. Sakitnya apa ini? Saya susah tidur dok. Makan nggak nafsu. Sama sering lemes. Oh, coba baring. Kasih tempat tidur. Mangap. Nurut sama dokter. Center dokter pakai baterai. Oh,
Ini kelamaan susah ini. Ya bagaimana bisa tidur? Duit kagak punya, yang nagih utang besok pagi mau datang habis subuh. Iya. Makan kagak nafsu lah, boleh jadi. Kalau nasi dong usia asem kagak ada apa-apanya lagi. Ya, singkat cerita. Oh ya sudah, saya buatkan resep ya, kasih. 3 macam obat. Dikasih tahu nggak? Yang ini 3 kali 1 hari. Biasanya dokter ngasih begitu nggak? Ya. Yang ini sekali aja 1 hari. Ya. Vitamin nih, suplemen. Ya. Yang ini minumnya kalau udah rasanya enak, udah jangan diminum. Yang 2 aja nih habisin. Begitu nggak kira-kira? Ya. Biasanya kan yang suka disuruh habisin antibiotik. Kalau orang minum antibiotik baru dapat 4-5 kali badannya enak, antibiotik yang nggak dihabisin, besok berobat lagi, begitu lagi, itu insya Allah budeg. Iya. Dilarang sama dokter kalau antibiotik nggak diminum habis. Begitu nggak kira-kira? Udah, pulang dah ceritanya, tebus obat apa segala macam, pulang. Dikerjain nggak tuh yang dokter suruh? Ini jawabannya biar ramai dikit nggak sih? Dikerjain nggak? Yang dokter bilang 1 hari 3 kali 2-2, berani minum 1 aja? Atau berani minum sekaligus aja 6 pagi-pagi? Diumumin di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati juga tuh si anak. Orang nanya, ngapa emang? Lah dokternya minum obat 2 pagi, 2 siang, 2 sore, dia minum pagi semua. Artinya kalau salah bahaya nggak tuh? Bahaya. Nurut nggak sama dokter? Nurut. Yang kedua, punya HP Android. Walaupun habis kredit. Itu kalau mau pergi kemana-mana, alamatnya nih dikirimin kan sama yang kita mau tuju nih. Dikirimin kan alamat. Ya. Terus kita klik tuh, klik. Diunjukin tuh map tuh. Ya, jalur kanan 200 meter, tetap di jalur kanan. Begitu jalur kanan, ya menepi ke kiri 50 meter belok kiri. Ah, gua mau kemana kek? Boleh nggak begitu? Ngapa jadi lu yang ngatur gua? Boleh nggak kita ngomong begitu? Tahu deh nih. Padahal belum pernah nih HP kita ajak ke rumah dia tuh belum pernah. Tahu dia tuh. Nurut nggak sama handphone? Nurut. Begitu kira-kira 20 meter ada lampu merah. Kuning toto merah. Ya lurus. HP nih, map. Lurus terus. Nurut nggak? Tuh. Saya bingung. Kalau itu tuh tadi jawabannya bener semua tuh. Tapi ada satu dokter, orang kalau berobat ke dokter makan cuma ngobatin, yang nyembuhin siapa? Ini Allah yang bilang, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu ya Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku, suruh ikuti engkau. Artinya Allah yang sudah memilihkan pemimpin buat kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang seandainya kalau kita sakit datang kepada beliau nggak pakai nanya apa yang dirasa. Beda sama dokter yang tadi tuh. Sallu ala Nabi. Oh, langsung dikasih obat begini dan begini, jangan begini, pasti sembuh. Allah. Paham itu? Kok nggak nurut? Giliran sama dokter dunia tadi nggak berani, tidak nurut. Disuruh minum 2, disuruh minum sekali.
Tapi ini dokter yang sebenar-benarnya, yang dapat dengan izin Allah menghentikan matahari terbenam. Matahari saja terbenam. Saya minta maaf yang ngerokok, rokoknya mati dulu ya Pak. Matahari terbenam itu sampai balik lagi. Ketika An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saat itu beliau sedang menerima wahyu dan beliau Imam Ali belum sholat asar. Tiba-tiba matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, Rasulullah terbangun, habis selesai menerima wahyu, duduk, mengetahui Imam Ali belum sholat asar. Ditanya sama Rasulullah, sholat asar ya Ali sholat? Enggak, ini saya sebelum katanya. Langsung angkat tangan Rasulullah, ya Rab, Engkau maha tahu bahwa ini orang adalah taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu, dan dia belum sholat asar. Tolong kembalikan matahari agar dia bisa melakukan sholat asar. Balik ke matahari. Sallu ala Nabi. Matahari aja bisa balik lagi. Ini yang jadi ancur-ancuran umat Islam yang ngaku Islam tapi pemahaman agamanya sudah rancu karena banyaknya oknum-oknum ustadz, oknum-oknum kiai yang ngacoin urusan agama, sampai-sampai memandang Nabi dengan pandangan biasa. Ada yang mengatakan Muhammad sama dengan kita, bedanya cuma terima wahyu. Ada yang ngomong begitu. Ada yang bilang Nabi juga pernah salah. Kalau ada Nabi yang ditegur oleh Allah seperti dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika Nabi itu bermuka masa merengut karena datangnya orang buta, itu Nabi bukan merengut sama orang butanya. Saat itu Nabi sedang dialog dengan ru'asa jahiliyah, pembesar jahiliyah yang masih kafir. Saat Nabi sedang berbicara, karena Nabi selalu serakah, selalu ingin orang itu selamat, serakah dengan keselamatan orang agar orang itu jadi selamat. Kemudian obrolan beliau menjadi terganggu dengan sebab datangnya orang buta. Jadi Nabi itu agak menyesali begitu pembicaraan beliau terputus, bukan kepada si orang butanya. Ya Allah. Allah. Ditegur sama Allah Ta'ala. Tegurannya di situ bukan maksudnya Nabi itu merengut kepada orang buta, bukan. Tujuannya adalah ketika Nabi ditegur oleh Allah dalam perbuatannya, ketika ada khilaf misalnya begitu, Nabi bersih dari khilaf, maksum. Allah pasti benar. Cuma ditegur, tujuannya begini tegurannya. Kalau Nabi aja nggak boleh, bagaimana yang lain? Itu maksudnya. Jadi bahwa perbuatan itu nggak boleh dilakukan oleh orang lain. Yang diambil contohnya An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ngaji bayarannya kudu tepat waktu. Jangan suka nyolong sendal. Sama guru biar hormat. Makanan temen jangan colong. Sama orang tua kudu hormat. Baru pulang mondoknya ilmunya bener. Jadi kalau ada oknum-oknum yang begitu, ini pasti nyolong mulu di pondok nih yang begini. Paham? Paham insyaallah. Siapa yang suruh kita ngikutin Nabi SAW? Allah. Nabi yang satu ini, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dengan manusia yang bukan kelas tinggi, para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu nggak bisa menyamai kemuliaan Nabi SAW. Bila disandingkan dengan para Nabi dan Rasul yang lalu, Nabi paling unggul dalam segala hal. Kan di dalam maulid sering dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cakep dalam dirinya maupun dalam akhlaknya. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa, dan selalu memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Kana khuluquhul Quran, kepribadiannya, budi pekertinya sesuai dengan Al-Quran. Makanya orang-orang barat menyebut Muhammad the living Quran. Muhammad itu adalah Quran yang bergerak. Jadi kalau Quran yang kitab itu diam, tapi Quran yang bergerak adalah An-Nabi SAW. Karena perbuatannya, omongannya, pemikirannya, tindakannya, apanya pun sesuai dengan apa yang Allah mau. Makanya Allah memerintahkan umat manusia untuk menjadikan Nabi sebagai pemimpin. Sallu ala Nabi. Macam-macam tantangan di masa itu. Kalau kau betul Nabi, aku minta sekarang kau panggil itu bulan. Matahari kau suruh terbenam, bulan muncul, kau panggil itu bulan agar itu bulan turun dan terbelah. Kan gila nih permintaan begini untuk membuktikan kenabian, kebenaran Nabi dalam kenabian. Naik Nabi ke satu bukit, Jabal Gubais, sholat dua rakaat, turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, turuti permintaan dia. Allah akan tundukkan semua alam buat engkau. Makanya di dalam pasal maulid yang lain dikatakan, wa kullu man mutasyawwiqun li dhuhurik muntadhirun li isyraqi nurik. Siapapun merindukan datangnya engkau. Jadi umat-umat masa lalu Yahudi dan Nasrani baca di kitab Taurat, baca di kitab Zabur, baca di kitab Injil tentang kesempurnaan Nabi SAW. Mereka merindukan munculnya Nabi yang digambarkan oleh Taurat, Injil dan Zabur. Mereka mengakui semua kesempurnaan Nabi. Siapa yang menyatakan mereka mengakui kesempurnaan Nabi? Allah Ta'ala. Mana buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang telah kami turunkan kitab kepada mereka, yaitu Bani Yahudi dan Nasrani, mengenal Muhammad sebagaimana bapak mengenal anaknya. Tetapi sebagian mereka menutupi kebenaran, tidak mau mengakui kebenaran, tidak mau mengakui keunggulan Muhammad, padahal mereka tahu. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah memandang biasa kepada Nabi Muhammad, itu membuktikan hatinya sudah terkena penyakit, akalnya sudah gak sehat. Paham itu? Ahsanun nas khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turqa kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran, dan sifatnya pemaaf, enggak dendam. Jadi melalui fasal wakana ini umat bisa mencontoh nabinya. Tidak mulia seseorang karena duitnya banyak kalau menyalahi Allah dan Rasulnya. Tidak mulia seseorang walau memiliki jabatan tinggi seperti apapun kalau nyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Bukan yang namanya jago kalau melawan agama. Bukan yang namanya hebat kalau melawan agama. Bukan namanya kiai kalau melawan agama. Bukan yang namanya semua yang mulia-mulia, yang dianggap mulia oleh manusia, kalau dia membantah agama, sesungguhnya dia adalah orang yang hina. Allahumma sallimna ya Rabb. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk mengambil tauladan kepada Nabi SAW. Cuma ini ayat tadi mengatakan, katakan kepada mereka umat manusia,
jika mereka betul mencintai Allah, artinya jika mereka betul taat kepada Allah, ikuti aku, suruh ikuti engkau, yaitu suruh ngikutin Nabi SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau mereka sudah mengikuti engkau, mentauladani engkau, barulah Allah akan cinta kepada mereka, barulah Allah akan ampuni mereka. Jadi siapapun dia, Habib, Kiai, Ustadz, Profesor, Doktor, jika menyimpang dari agama, berlarilah menjauh dari orang seperti itu sebelum kau terkena murka Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi. Di dalam ayat yang lain dinyatakan bahwasanya tidak semua orang mau mengambil contoh dari Nabi. Mana buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi terdapat suri tauladan yang baik. Jadi manusia mau jadi apapun harus nyontok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin mau benar dalam kepemimpinan, contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami mau jadi suami yang benar, contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak mau jadi bapak yang benar, contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun apapun, contohnya adalah Nabi SAW. Tetapi tidak semua umat yang ngaku Islam mau nyontok Nabi. Yang mau mencontoh Nabi, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hanya orang-orang yang kepengen hidup di akhiratnya selamat, yang mau mencontoh Nabi SAW. Karena pilihannya, ada orang yang berpikir, kalau gua ngikutin agama, ngikutin Quran hadis, gua nggak bisa kaya. Akhirnya nyolong, korupsi. Entar dari hasil korupsinya deketin Habib, deketin Kiai, nyumbang pesantren, nyumbang masjid. Itu bukan nyumbang, itu ngotorin Habib, ngotorin masjid, ngotorin pesantren. Paham? Saya mau tanya kepada antum semua nih sekarang. Kalau beli nasi rames, tahu nasi rames? Nasi rames begitu beli dimasukin, dibungkus, diikat pakai karet, dimasukin di kantong plastik. Taruh dulu 2 jam di tempat sampah. Mau makan? Rapet nih, tutupnya rapet. Mau makan? Jijik. Begitulah seharusnya para habib, para kiai, para ustadz, para doktor, profesor dan ketupat tahu. Mesti jijik sama duit-duit yang haram. Tetap pegang Quran, pedoman Quran dan hadis. Barulah kamu boleh berguru kepada guru-guru model seperti itu. Karena pasti di dunia kamu ditolong, di akhirat pun kamu pasti bakal di. Ini kan ribet sekarang. Baru jadi kiai 2-3 tahun nge-grab. Kekiaiannya di-grabin, tergantung jauhnya berapa. Ini kiai ntar ngomong begini-begini ya. Oh siap, bukan main. Iya, banyak yang begitu sekarang. Ini kita tidak sedang nyinggung siapa-siapa. Kita tidak sedang ngatain siapa-siapa. Kalau ada siapa-siapa di sini yang mukanya merengut, berarti dia itu siapa-siapa. Oke? Gitu. Apa tuh ceramah? Gua mulai dipukulin, lah gua tahu juga kagak rumah lu di mana. Duduk sebelah mana, ngerjain apaan, kan saya nggak tahu. Udah apa kalau ikhlas mah udah enak aja dah. Nggak pakai ada yang sebentar kayak kita jeda dulu iklan. Iklan dulu. Makanya gue mau ogah masuk TV, ogah gue mah. Dia dibayar berapa juga ogah. Kalau baru mau nyebut firman Allah, sebentar kayak kita jeda. Masa firman kalah sama iklan? Belum mah. Oh saya didatengin dulu lagi zaman awal-awal, saya nggak sebut di TV-nya apaan. Tolong Habib, saya minta Habib untuk mengisi. Oh minta maaf, saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang alim, belum jadi orang yang soleh. Walaupun saya ini waladun soleh karena bapak saya Habib Soleh. Iya dong, masa nggak boleh nyombong? Ana waladun soleh. Oh, siapa yang berani bantah gua? Emang bapak gua Habib Soleh.
Kenapa Habib kok nggak mau? Kan dakwah. Oh saya udah dakwah. Saya sudah dakwah. Di majelis saya dakwah, di masjid itu saya dakwah, di musola itu saya dakwah, di madrasah itu saya dakwah. Kalau ngobrol sama tamu, kopi, kuenya dakwah. Iya, kita ngobrol kan isi pakai agama, kita ngobrol apa aja dah. Pokoknya yang penting tuh tamu begitu pulang ngopi juga dapat pahala juga aja, udah gitu aja udah. Walaupun datangnya lenggang, emang otaknya kagak. Ini nyambung nggak bahasa saya nih? Nyambung, kayu ringin dekat banget pembagian. Pulang aja gue bilang, apa sih maksudnya? Pulang. Berarti tadi hadir kemarin belum makan tuh. Paham ya? Jadi udah nggak usah pakai milih-milih ngikutin siapa ya? Nggak usah. Apalagi sekarang HP tuh ada YouTube. YouTube kan ada yang ngajak ke surga, ada yang ngajak ke neraka. Tinggal tergantung yang sukanya yang mana. Gitu. Abah ibunya Nabi di neraka. Orang gila. Orang gila itu sok-sokan. Dia nggak tahu tuh bahwa omongan itu ngaco. Nabi bakal marah. Kalau udah Nabi marah, Allah marah. Makanya rada-rada buram mukanya kalau yang begitu-begitu mah. Nggak boleh ngomong begitu sembarangan. Nah orang kayu ringin aja coba kalau misal bapaknya diceritain yang kagak bener, misalnya ada punya bapak terus datang ke rumah bapak temennya, punya temen masih bapaknya masih hidup, dulu pernah berteman bapak kita misalnya, begitu datang ketemu ngopi, dari mana lu Tom? Gitu kan bahasa kita itu sebetulnya aslinya bahasa Inggris Tom tuh ya. Dari rumah aja Pak saya. Oh Masya Allah. Lu anak siapa ini? Gitu kan, Bekasi mah enaknya begitu kan ngomongnya ya. Bapak anu, wah lo bapak lu mah temen gua tuh, bosan kalau gua tahu bapak lu dulu tuh, diceritain yang jelek-jelek lah, nyolong pepaya segala macam misalnya gitu. Merenggut nggak anaknya? Padahal bener itu, masih merenggut. Bagaimana? Ini abah ibunya Nabi surga. Wah kelihatan, waduh ini sini Ustadz oncom. Jadi jangan kurang ajar ya, hati-hati ngomong tuh mesti diatur. Maka kata Imam Haddad bilang begini, dikit kalimatnya dikit betul. Fakir waf'al, pikirin dulu baru berbuat. Dabir waqul, pikirin dulu akibatnya apaan baru ngomong. Ini orang sekarang makan kadang-kadang ngomong kalau nggak mikir. Kalau ngomong tuh nggak mikir. Apalagi kalau kita lihat di TV tuh, yang ngerti agama sama yang kagak ngerti agama berdebat, kagak bakal nyambung dari kiamat juga. Ya tapi kan. Waduh, ini combro basi rombongan begini nih. Udah combro pakai basi lagi. Udah sekarang kita selamatin aja keimanan, keislaman kita nih. Banyakin baca sholawat dalam hidup. Yang masih pada punya utang bank buru-buru lunasin. Sebab walaupun capek sujud, Allah bisa nggak terima tuh kalau makan duit renten. Ya, udah kalau masih punya aset apaan jual, bayar itu utang-utang begitu. Usaha lagi dari nol, insya Allah selamat. Begitu, biar baca tasbih yang 1000 kayak manteng layangan wiridnya. Tapi makan duit begituan itu bisa nol, itu nggak ada pahalanya, itu nggak diterima sama Allah karena Allah paling marah. Paham itu? Nah makanya di dalam sebuah hadis dinyatakan sidqul mahabbah fi salat khisal. Tanda cinta yang benar itu pada 3 perkara. Yang pertama, an yakhtara mujalasah habibihi ala mujalasah ghairi. Ini hadis sering saya baca. Orang kalau cintanya benar akan memilih tempat duduk di mana yang dicintainya ada di situ. Kayak majelis maulid nih. Karena saya mau tanya nih, walaupun jawabannya belum tentu benar.
Ya, suaranya mah kompak, bagus, tapi belum tentu benar. Cinta nggak sama Nabi SAW? Cinta. Oh, jawabannya mah sama semua. Pasti nggak merengut hadir di tempat maulid. Duduk baca sholawat. Karena majelis sholawat, majelis maulid ini salah satunya bisa berfungsi sebagai penebus dosa. Siapa yang ngomong? Seorang wali min awliyaillah Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun maulid Simtud Durar, Masyikama Majma'il Maulid Rijallil Qurub Zawagat Taubatika Al-Asi Idza Batatub. Ini juga sering saya sampaikan di mana-mana. Tidak ada perkumpulan yang hebat seperti maulid, dapat menghilangkan sumpuknya hati. Hilang sumpek. Yang pada punya utang juga lupa kalau begini mah. Lupa nggak? Lupa. Dan sekaranglah saatnya bilang kau ingin bertobat. Artinya banyakin baca sholawat, karena sholawat mengampuni dosa, mengangkat 1000 derajat, 10 derajat, menghapus 10 dosa. Jadi kita mesti beruntung. Dan namanya orang hadir di tempat maulid, majelis maulid, nasihat agama, kalau kena kepukul jangan ngambek. Kalau kena hukum terus ngambek, nggak bakalan jadi orang soleh kalau begitu. Paham itu? Kalau orang kena luka, keguyur cuka, perih nggak? Perih. Jangan cukanya yang disalahin, lukanya obatin. Jadi pilih tempat duduk di mana ada yang dicintainya. Kemudian yang kedua, wa yakhtara kalam habibihi ala kalam ghairi. Lebih memilih, lebih mendengar, lebih mau mengikuti omongan orang yang dicintainya. Ini kayak model sekarang nih, paling cinta sama bini. Woi, Bu, wah lakinya jawabnya ragu-ragu, Bu. Paling cinta sama bini? Cinta. Waduh, gua kalau ada sentuh gua senter yang nyauter ragu-ragu. Biar bini yang lihat di belakang. Ntar tanya, Bu, kalau pulang lagi ntar pulang tanya. Tadi waktu Habib ngomong siapa yang sayang sama bini apa kagak, lu nyaut gak? Gituin, Bu, tanya, Bu, jangan kagak. Sayang sama bini. Kita mau pergi kemana? Bini ngajakin kemana? Kemana perginya? Ayo. Wah, ada ustad sok galak ustad. Tahu-tahu begitu ceramah, kita mesti mengatakan yang namanya putih itu putih. Kebetulan ibu-ibu di belakang ada bininya situ, hitam. Kata bininya, nggak bisa, tetap putih. Dipanjangin suara sama bininya, hitam. Lakinya ingat, suara bini gua tuh, iya hitam. Ustaz bego. Artinya apa itu maksudnya? Quran, hadis sudah bilang nggak boleh. Kalau bini ngadat, nurut nggak? Woi, Quran sama hadis dibilang nggak boleh. Bini ngadat, minta supaya boleh, nurut nggak? Ayo, jangan bohong lo. Nah, makanya suami istri mesti jujur bersama-sama menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ibu madrasah anak, ya, ibu madrasah anak, bapak diambil binnya. Surga anak ada di telapak kaki ibu, gitu kan? Ada surga di telapak kaki ibu. Tapi buat ke surga mesti berjembat di Sirotol Mustaqim. Kalau nih anak cuma taat sama ibu, nggak taat sama bapaknya, berjembat kagak ada jembatannya. Ayo lu menyebur. Paham ya? Nah, jadi ikuti, jadikan Nabi sebagai pedoman hidup kita. Makanya tidak semua orang ngaku Islam tuh mau jadiin Nabi sebagai pedoman, nggak banyak. Yang mau menjadikan Nabi sebagai contoh, liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang ingin dapat ridho Allah, selamat di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat, dan juga banyak mengingat
Allah Rabbul Alamin. Mau begini-begini takut, Allah larang soalnya. Yang dikerjain yang boleh, walaupun nafsunya nggak ngajakin. Nah jadi marilah dengan peringatan Maulid ini kuatin iman Islam. Jangan cuma baca-baca begitu saja. Sifat-sifat Nabi sudah digambarkan di dalam rawi. Ya qulul haq walau kana murra. Beliau selalu berkata walaupun pahit. Artinya seperti apapun dekatnya dengan seseorang, beliau ketika hukum nggak boleh tetap beliau bilang nggak boleh. Sekesal apapun misalnya beliau kepada seseorang, ketika orang itu baik tetap beliau katakan itu adalah baik. Jadi jangan sepaket mentang-mentang kagak demen sama orangnya sampai baiknya kita nggak akui, jangan. Nah kita mengikuti Nabi itu kalau memang ukuran kita dari yang enteng-enteng dulu. Kalau yang berat-berat mah belum bisa barangkali, yang enteng dulu. Tapi penting walaupun enteng. Apa itu? Makan tangan kanan, minum tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar dari masjid kaki kiri duluan, masuk kamar mandi kaki kiri duluan, keluar kaki kanan duluan. Habis makan baca alhamdulillah, itu dulu jalanin. Apalagi ini sebentar lagi puasa. Ya, buka puasa makan korma dulu yang sunnah. Udah kelar makan korma yang sunnah satu, makan dah yang lain apapun. Jangan kalau buka puasa kolak lagi, segala minum teh manis, minum es sirup. Itu nggak ngikutin Nabi berarti yang begitu. Jangan maulid udah, nggak punya malu tuh. Maulid udah berapa kali, udah sering banget masih begitu aja. Paham ya? Nah jadi ikutin yang enteng-enteng dulu. Paham? Ngerti? Nah baru kita nanti bakal, kalau kita ngikutin sunnah yang kecil, insya Allah kita bakal bisa ngikutin yang beratnya. Kan kalau model kayak kita mainin tahajud karena ada hajat doang kan, serba salah lagi. Cepet gobulnya kagak tahajud lagi, lama gobulnya berhenti. Makanya kadang-kadang dikasihnya itu ntar hasil ntar kagak begitu. Ziarah wali dirongrong terus. Baca Yasin cuma sekali, mintanya banyak banget. Kalau gue yang jadi wali, gue bilang tuh Yasin dulu bawa, lu pulang jangan minta apa-apa sama kita. Paham ya? Nah jadi ikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah maulid kita berguna. Kalau masalah kemuliaan beliau nggak bisa terkejar dengan kata-kata. Imam Muhammad Al-Busiri menyatakan dalam burdahnya, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bifami. Ya, bahwasanya kemuliaan Nabi itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Beliau ada di puncak kemuliaan. Beliau nggak jadi berkurang kemuliaannya karena kita tidak bersolawat, tidak mentaatinya. Tapi kita yang malah kalau tidak mentaati beliau, tidak bersolawat kepada beliau, maka kita menjadi orang yang rugi. Jadi kalau kepengen jadi orang yang untung, ikutin Nabi Zul. Mulai sekarang kuatin hati. Kalau mau makan mau minum ingat dulu tangan apa gue nih. Kalau tangan kiri jangan dikerjakan, sudah minum tangan kanan. Kenapa? Sebab dalam sebuah hadis dinyatakan idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Ini sering saya buka. Apabila makan seseorang daripada kamu, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Kata Nabi itu. Wal yashrab biyaminih, minum juga tangan kanan. Wal yakhud biyaminih, ngambil sesuatu pun dengan tangan kanan. Kalau yang enggak kotor, kalau yang kotor-kotor tangan kiri. Yang ngambil sesuatu dengan tangan kanan. Wal yu'ti biyaminih, memberikan sesuatu juga dengan tangan kanan. Fa inna syaiton, karena setan makan, minum, ngambil, ngasih pakai tangan kiri. Jadi kalau makan tangan kiri, minum tangan kiri, ngambil tangan kiri, ngasih tangan kiri, ngikutin siapa? Setan. Biasanya kan yang mau ngikut mah kepada yang dianggap pimpinan. Iya. Iya. Dan sekarang kalau pimpinannya setan, mau jadi pengikutnya, berarti sebutannya apa? Pengikut siapa? Paham ya? Nah, makanya mari kita ikutin sunnah sedikit demi sedikit, barulah maulid kita berguna, barulah maulid kita bermanfaat. Di tempat maulid banyak sholawat, kemudian apa yang didapat dari pelajaran-pelajaran diambil, diterapkan. Ya, pakai baju masukin tangan kanan dulu, sunnah, karena Nabi mendahulukan tayammun, tangan kanan. Kayak orang wudhu, tangan kanan, tangan kiri, boleh tangan kiri duluan juga sah, habis tangan kiri tangan kanan boleh, tapi Nabi nggak ngerjain begitu.
Yang Nabi kerjain tangan kanan baru tangan kiri. Nah kita ngikutin beliau supaya nanti kita bisa berjumpa beliau di padang mahsyar. Paham itu? Pokoknya kalau dengar nama Rasulullah, Sayyidina Muhammad, kalau mulut bergerak baca sholawat, satu sholawat dibalas 10 oleh Allah. Kalau sudah berkali-kali sholawat, tinggal tungguin balasannya nanti. Mungkin kita bakal kena penyakit jadi nggak jadi dengan sebab kita sholawat sekarang. Ada yang sudah kena penyakit, insya Allah jadi sembuh dengan sebab bersolawat. Ada yang mau terkena musibah, nggak jadi dengan sebab bersolawat. Paham itu? Ngerti itu? Jadi kalau ada azan kita dengar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus setelah 2 kali, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, gitu kan? Begitu kan? Ya. Kita doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma, ujungnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selalu. Begitu juga nyembah Allah, salat. Hormat sama Nabi, sholawat. Sepasang lagi. Biar sholat mulu, males sholawat, hatinya bakalnya belum terang. Tapi kalau sudah rajin sholat, rajin sholawat, insya Allah ibarat kereta berjalan di rel, roda kanan roda kiri berpijaknya kuat, maka insya Allah kereta itu akan mampu menuju ke tempat yang jauh sekalipun. Makanya insya Allah mari kita terangi hati kita. Sekali lagi yang paling saya tegaskan adalah makanlah dengan menggunakan tangan kanan, minumlah dengan menggunakan tangan kanan, mengambil dengan tangan kanan, memberi pun dengan tangan kanan. Barulah kita ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan puasa nanti begitu maghrib kita puasa, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang puasa dianggap ibadah, wasomtuhu tasbih, diamnya dianggap tasbih, wadzambuh maghfur, dosanya diampunin, wa du'auh magbul, doanya magbul, wa amalu mudha'af, dan amalnya dilipat gandakan. Itu semua sebab Nabi SAW. Dikasih malam Lailatul Qadar, dikasih malam Jumat, itu semua sebab Nabi SAW. Quran turun sebab Nabi SAW. Alam ini ada semuanya sebab Nabi SAW. Jadi kita sudah diposisikan di posisi yang mulia, yaitu menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepatutnya kita isi lidah kita dengan banyak sholawat, ingatan kita banyak mengingat Nabi SAW, hati kita isi dengan selalu mengingat Nabi SAW, perbuatan kita selalu mengikuti perbuatan Nabi SAW, gerakan kita selalu mengikuti gerakan Nabi SAW. Maka mulai sekarang kita pantau, mau pakai baju masukin tangan kanan dulu, niatin di hati bahwa kita sunnah. Padahal pakai baju itu mubah. Artinya apa? Dipakai ada pahala, nggak ada pahalanya, nggak dipakai pun nggak ada pahalanya, asal jangan buka aurat. Tapi kalau kita pakai bajunya ngikutin Nabi, kita pakai baju bisa ada pahalanya karena ada sunnah di situ. Masuk kamar mandi, kaki kiri duluan. Kita ingat Nabi kita masuk selalu pakai kaki kiri, masuk kaki kiri duluan. Keluarnya kaki kanan karena kita ingat Nabi kita selalu keluar dari khola, dari hammam selalu kaki kanan duluan karena tempat yang jelek. Jadi tempat yang jelek kaki yang bagus suruh baik keluar duluan. Tapi sebaliknya kalau di masjid, kalau keluar kaki kiri duluan supaya yang kanan yang bagus lama di tempat yang baik. Itu maksudnya. Maka mulai sekarang janji dengan hati kita, janji dengan ingatan kita. Mulai sekarang saya tidak akan lagi makan dengan tangan kiri. Mulai sekarang saya tidak akan lagi minum dengan tangan kiri. Mulai sekarang saya tidak akan lagi masuk ke kamar mandi dengan kaki kanan. Saya tidak akan masuk ke masjid dengan kaki kiri. Saya akan keluar, saya akan masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Saya akan masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Makan dan minum saya pun saya akan menggunakan dengan tangan kanan karena saya malu sama Rasulullah SAW. Dan malaikat nyaksi, ini kita makan malaikat tahu, kita minum malaikat tahu, kan gitu. Nah sekarang kita katanya cinta sama Nabi. Enggak ada pintu surga kecuali pintunya Nabi. Yang bakal buka pintu surga lebih dulu adalah beliau. Beliau yang menyatakan hati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablaka. Aku akan datang nanti mendatangi pintu surga di hari kiamat. Kemudian aku minta dibukakan. Kemudian malaikat itu berkata, "Man anta?" Siapa engkau?
Fa'aqulu Muhammadun, aku berkata aku Muhammad. Fa'yaqul, maka dia berkata lagi itu malaikat, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku memang diperintahkan dari sejak surga ini dijadikan oleh Allah, aku diciptakan untuk menunggu engkau yang datang pertama ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Allahumma adkhilna al-jannah ma'ahu. Nah, cuman kita mesti kerjain sunnah-sunnahnya. Dosa kita siang malam, per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan, per tahun, itu dosa kita ada semua. Maka marilah kita aktifkan diri kita untuk selalu ada unsur kenabian dalam diri kita. Pakai baju niatin sunnah, tangan kanan, pakai celana kaki kanan dulu. Bukanya kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Begitu. Jadi itu ngikutin sunnah namanya. Paham ya? Begitu buka baju koko nih, tangan kiri duluan keluarin, tangan kanannya belakangan. Makanya tangan kanan duluan, keluarin tangan kiri. Selalu mendahulukan yang kanan di dalam hal-hal yang baik. Paham itu? Ngerti itu? Insya Allah dengan berkah peringatan Maulid ini, Allah akan terangkan hati kita. Allah terangkan pikiran kita, diri kita, anak-anak istri kita, keturunan kita, ayah, khususnya abah ibu kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kampung halaman kita, rumah tangga kita, kampung halaman kita, negeri kita, dan negeri kaum muslimin dan saudara-saudara Islam kita dimanapun, selalu diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Dan Allah jauhkan semua, Allah hindarkan, Allah hilangkan ini corona semuanya. Dengan niat berkat suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Apa yang telah saya sampaikan insya Allah bermanfaat buat saya dan juga buat antum. Kalau ada kalimat-kalimat yang menyinggung, yang merasa tersinggung, tidak diniatkan untuk menyinggung siapapun. Semua ini adalah tujuannya adalah untuk kita menjadi orang yang baik bareng-bareng. Ya. Dan kalau ingin mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih detail, tempatnya majelis ta'lim. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.